gimana ciri-cirinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Lah niku Nah, ciri-cirinya begini. niku lho. Ya, betul. Dados dipertanyakan niku para tiang-tiang. Ciri-cirinya adalah orangnya atau wajah orang tersebut berseri-seri dan bercahaya. Nggih. Nah, punya pamor lah kan gitu. Bercahaya. Auranya beda. Nah, yang kedua, tutur sapa atau tingkah lakunya selalu baik dan menjadi perhatian seseorang yang di sekitarnya. Nggih. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu nggih. Sugeng dalu. Niki tasih ten bulan-bulan Ramadan niki jenenge bahas malam Lailatul Qadar memang. Oh, nggih. Menika sejatine yen napa memang Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh penggemar YouTube dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya untuk Wejangan Kang Imam. Nggih, matur nuwun memang. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini kan kalau bahasa kita adalah malam yang mulia. Nggih. Malam 1000 bulan. Malam 1000 bulan. Nggih. Ya, malam. Ya kalau malam Lailatul Qadar, jadi malam yang mulia. Gitu. 1000 bulan ada lagi lanjutannya. Gitu. Dan di bulan puasa, khususnya di bulan puasa adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Nah, diturunkan. Yaitu tepatnya pada 17 Ramadan. Nah, ini kalau kita mengadakan acara atau sesuatu di kampung-kampung, bisa diadakan atau dengan acara dengan tema Nuzulul Quran. Nah, itu. Dados sak menika Nuzulul Quran nika nggih Lailatul Qadar nika nggih. Betul, atau turunnya wahyu pertama. Dan Al-Quran sendiri diturunkan untuk kesejahteraan atau untuk pegangan seluruh umat manusia dan juga untuk membimbing manusia untuk supaya bisa berjalan atau berjalan yang lurus lah, berjalan yang benar. Berjalan yang benar dan bisa memilih, Mas, bisa memilih atau bisa membedakan antara hak dan yang batil. Nah, dan Nuzulul Quran sendiri diturunkan juga pada malam hari juga. Waktu itu tepatnya di Gua Hiro. Nah, di Gua Hiro di daerah itu diturunkan sebuah wahyu atau wahyu Al-Quran yang pertama, yaitu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang Nabi. Betul. Dan Lailatul Qadar ini adalah suatu malam atau malam yang sangat mulia, dan di dalam ayat sendiri juga sudah dikatakan Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami menurunkan Al-Quran di malam yang mulia. Nah, jadi intinya di malam itu telah diturunkan Al-Quran di malam yang sangat mulia. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar itu? Nah, itu kan. Apakah Lailatul Qadar itu, atau apakah malam yang disebut malam yang mulia itu?
Apa sih jenenge Nah, malam mulia niki nggih ngoten nggih. Lailatul Qadaru min alfi syahrin tanazalul malaikatu waruhu fiha biidznir min kulli amrin. Nah, artinya begini Mas. Di malam itu, bahwa malam yang mulia itu adalah di mana malam dan waktu diturunkan Al-Quran dan juga diturunkan para malaikat-malaikat Nggih, dan juga Jibril nggih, diturunkan juga ke bumi nggih. untuk membawa keselamatan, untuk membawa kabar Nggih. dan wahyu tersebut. Nggih. Nah itu. Dan untuk Jibril tidak lepas dari Rasulullah sendiri. Kanjeng Nabi nggih. Kanjeng Nabi selalu dia pengawal pribadinya. Nggih, nggih, Nah, pengawal nggih. pribadi. Terus pengawale Kanjeng Nabi niku langsung malaikat Jibril lah nggih. Gitu. Mboten tanpa presnes nggih. Dan yang terakhir, salamun hiya hatta matlail fajr. Jadi selamat dan kesejahteraan sampai ke terbit fajar. Nggih. Nah, kan begitu. Artinya begini, di malam itu terjadi malam 1000 bulan. Artinya 1000 bulan itu waktu kita beribadah, ibadah kita sama dengan beribadah 1000 bulan di malam itu, di malam ganjil. Nggih, nggih. Di malam ganjil ini adalah bisa malam 21, 23. bisa 23, 25, 27, 29. Nggih. Nah, begitu. Gimana ciri-cirinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Lah niku Nah, ciri-cirinya begini. sing niku lho, Ya, sing betul. dados dipertanyakan niku para Nah. tiang-tiang. Ciri-cirinya adalah orangnya atau wajah orang tersebut berseri-seri dan bercahaya. Nggih. Nah, punya pamor lah, kan gitu. Bercahaya. Auranya beda. Nah, yang kedua, tutur sapa atau tingkah lakunya selalu baik dan menjadi perhatian seseorang yang di sekitarnya. Nggih, nggih. Nah, Ngoten itu. nggih, terus. Dan yang ketiga, yaitu orangnya selalu rendah hati, Nggih, sabar, nggih, dan mungkin ada kelebihan-kelebihan yang lain, nggih. yaitu menjadi perhatian lah, menjadi perhatian karena kelebihan atau yang disebut karena sudah mendapatkan atau bertemu dengan Lailatul Qadar tersebut. Nah, gitu. Terus tiang ini mau tebih kali sombong riak Nah, misalnya. Kalau untuk di daerah sini Mas ya, saya belum pernah mendengar ada orang atau ditemui Lailatul Qadar. Tapi kalau di Kalimantan waktu itu saya pernah mendengar sering kayak setiap tahun Mas ya. Orang yang ditemui Lailatul Qadar. Ini justru orang-orang ini sekarang sudah menjadi kiai atau ulama. Nggih. Nah, itu menjadi ulama. Dan konon waktu turunnya Lailatul Qadar ini ada satu tanda yaitu seperti angin pun seakan berhenti. Nggih, nggih. Angin seakan berhenti. Dan semua pohon-pohon pun bertunduk. Menunduk Mas semua. Nggih. Jadi semua pohon-pohon yang ada ini seperti seakan-akan tuh roboh. Menundukkan diri. Nggih. Nah, kan kalau kita perhatikan seperti pohon-pohon itu kayak benda mati ya. Sebenarnya kan mereka hidup juga bernyawa. Nggih. Nah, Leres. kan begitu. Nggih. Jadi melihat atau ada malaikat yang turun, mereka bisa menyembah. Nggih. Bahkan menyembah. Bahkan konon ada juga ada cerita juga di Kalimantan, ada yang pernah ketemu dengan Lailatul Qadar bahwa melihat ke atas langit terbelah menjadi dua dan muncul tangga. Nggih. Nah, muncul tangga. Dan kemudian tidak beberapa lama muncul jadi seseorang yang dia kenal. Bisa teman atau ini yang kita kenal. Niku kisah nyata memang. Kisah nyata. Itu kisah nyata. Mungkin saudara-saudara kita yang di Kalimantan mungkin menyaksikan ini. Nggih. Menyaksikan Bisa. acara kita ini. Nggih, bisa dimengerti lah. Nah, betul. Dan juga siapa yang sosok yang menyerupai teman-teman atau keluarga kita tadi, tidak lain adalah malaikat itu sendiri yang membawa lah,
Mimbo atau menyamar sebagai orang yang kita kenal. Nggak mungkin malaikat menemui kita dalam wujud yang asli. Nah, begitu. Kalau malaikat menemui kita di dalam waktu itu atau dalam Lailatul Qadar menemui kita dalam bentuk yang asli, mungkin kita kaget, bisa kita pingsan, kita nggak bisa berdialog. Kita sakit, betul ngiling-ngiling, Mam. Betul. Saya pernah sowan ke tempatnya suatu kiai juga yang pernah ditemui oleh Lailatul Qadar di Samarinda tepatnya, yaitu Bapak Haji Romli. Nah, Bapak Abah Haji Romli di Samarinda juga pernah. Sugeng gitu. Udah almarhum. Udah almarhum. Itu yang kalau tidak salah di daerah di Kecamatan Lojanan. Kecamatan Lojanan di Samarinda, Kalimantan Timur. Saya pernah sowan ke sana. Salam kagem keluarganya, keluarga beliau. Salam semoga mudah-mudahan tetap selalu diberi kesabaran. Nah, itu aja. Dan juga Lailatul Qadar ini yang disebut 1000 bulan. Nah, di pahala kita waktu beribadah di malam itu kita mendapatkan pahala yang berlipat. Nah, yang tadinya kita hanya biasa-biasa saja ya, biasa-biasa saja. Tapi kita mendapat yang berlipat-lipat. Karena kalau 1000 bulan itu berapa tahun, Mas? 84 tahun. 80 tahun. Nah, 84 tahun. Jadi ibadah kita di malam tersebut di 1000 bulan itu sama dengan kita beribadah 84 tahun. Nah, itu. Jadi yang disebut malam 1000 bulan. Malam yang penuh berkah, malam yang penuh yang mulia. Ampunan, karena malam yang paling mulia di malam itu. Di malam Lailatul Qadar. Dan di malam Lailatul Qadar ini kan tidak cuma satu malam. Sampai pokok hari-hari ganjil. Hari-hari ganjil. Nah, gitu. Hari-hari ganjil. Niki saged napa sederek-sederek sedulur-sedulur wejangan Kang Imam umpami menyaksikan menika acara menika saged damel pengertian. Betul. Terutama untuk memperkuat keimanan kita. Nah, kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus sampai ke kita tua nanti, bahkan kita tetap jangan sampai keimanan kita terjual atau tergadai dengan apapun. Nah, dengan apapun, nah, gitu. Apapun juga lah. Betul, betul. Karena perjuangan sebagai para nabi, yaitu terutama Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sendiri, Kanjeng Nabi, karena perjuangannya seperti yang pernah kita baca juga di sejarah juga seperti itu, juga sangat bersusah payah beliau dengan hinaan-hinaan dari keluarga, dari orang-orang yang terdekat. Nah, bahkan beliau sendiri pun kan tidak bisa mengislamkan pamannya sendiri. Nah, tidak bisa mengislamkan pamannya sendiri. Dan beliau sewaktu mendapatkan atau mendapat perintah, nanti kita bahas yang akan datang, perintah yang untuk sholat itu, sholat yang 5 waktu, yaitu yang Isra Mi'raj. Nah, nanti di lain waktu bisa kita bahas. Niki memang sing jenengan sawanten Kalimantan ten Yai Romli menika. Nggih. Kisahnya napa, Mas? Dan beliau bercerita bahwa Bapak atau Abah Romli ini dulu pernah bercerita ketemu seseorang setelah melihat langit ini terbelah menjadi 2 dan muncul tangga. Tapi tangga ini untuk apa? Beliau tidak tahu waktu itu. Nah, tidak tahu. Dan setelah tidak lama kemudian muncul seseorang yang beliau kenal. Seperti adiknya, gitu. Tapi dia melihat langit terbelah dan muncul sebuah tangga, beliau langsung berdoa. Nah, dan ditemuilah sosok yang beliau kenal. Yang beliau kenal. Akhirnya bertanya-tanya atau ngobrol. Dan Abah Romli waktu itu dikasih permintaan, di hari itu dikabulkan, Mas. Jadi dikabulkan.
Tapi beliau tidak meminta harta atau apapun. Nggih. Tapi beliau justru meminta ilmu untuk diamalkan kepada orang lain. Dan untuk ilmu, terutama ilmu pengobatan. Mboten maksudnya Abah Haji Imron menika berdoa waktu enten sedereke mandhap nika nggih. Waktu melihat langit terbelah, Dados langsung berdoa ngoten. langsung berdoa. Nggih. Nah, begitu. Nggih. Dan beliau meminta ilmu supaya bisa untuk diamalkan kepada orang lain dan juga sebagai ilmu pengobatan bisa mengobati orang lain. Nggih. Bisa mengobati orang sakit, orang-orang yang penyakit-penyakit seperti orang yang gangguan jiwa. Untuk terutama banyak yang ke sana itu yang sowan ke tempatnya Mbah Romli waktu itu banyak yang membawa air aqua, Mas. Itu ya biasa ngoten Itu nggih. kalau biasa. Itu untuk minta doa yaitu doa penenang hati. Orang susah, kita sedang gelisah atau apa kan, kita minta itu Doanya saja. minta doanya atau minta barokahnya lah, Iya. kan itu. Kita hanya berusaha, berusaha. Cuma seperti Abah Romli ini kan perantara. Nggih. Nah, perantara. Dados anu memang nggih. Abah Romli menika pas berdoa menika kali Gusti Allah niku Juga selain Allah yang mengijabahi waktu Nggih. itu kan disaksikan oleh para malaikat. nggih. Nah, waktu itu malaikatnya tidak kelihatan waktu turun, kan udah ada tangganya. Nggih. Justru lewat itu kan, Nggih. lewat tangga-tangga itu. Tapi yang melewati tidak kelihatan. Justru setelah itu baru melihat sosok yang beliau kenal. Nggih. Nah itu. Akhirnya sosok itu bertanya kepada Abah Romli minta apa. Nggih. Insya Allah dikabulkan. Nggih. Nah, gitu. Tapi Abah Romli waktu itu sadar. Akhirnya juga beliau spontan hanya meminta ilmu yang bermanfaat atau ilmu supaya untuk bisa diamalkan kepada orang lain. Terutama ilmu pengobatan dan akhirnya juga beliau bisa mengobati orang-orang yang sakit. Kan begitu. Kersane ilmu niku manfaat kali Betul. umat lah. Betul. Nah, itu. Dan untuk teman-teman semuanya dan Lailatul Qadar ini adalah malam yang mulia dan di malam itu terdapat adalah malam 1000 bulan dan 1000 bulan itu sama dengan 84 tahun. Nah, itu. Dan ibadah kita, jika kita ibadah di malam tersebut, kita seperti ibadah 84 tahun. Jangan salah terima. Nanti wah udah wis 80 wis berapa tahun itu ibadah wis ora ibadah wis. Matu wis. Wis ikut tak cukup wis ora ibadah meneh. Ben wis prei. Ini salah pengertian lagi ya gitu. Ini cuma bisa dimengerti kali rencana-rencana memang nggih. Ya. Sederek-sederek nang masjid dan sekolah, dan bangku madrasah saged damel pengertianipun. Ya, betul. Cuma di ibadah kita di malam itu, di malam Lailatul Qadar itu kita mendapat pahala yang berlipat-lipat dan berlipat ganda. Tadinya cuma mendapat pahala 1 bisa menjadi 100. Nah, begitu. Ya tadinya kita dapat 100 bisa menjadi 1000. Kan begitu. Nggih, alhamdulillah rabbil alamin. Nggih. Cekap memang. Nggih. Pengertianipun Lailatul Qadar menika. Nggih. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sami-sami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.